kualitas hidup kita ini naik level dari level kualitas iman dan Islam menjadi kualitas ihsan. Ihsan itu kualitas menyambungnya diri kita dengan Allah, itu namanya ihsan. Kalau Islam itu ya sholat, takbir, rukuk, sujud, duduk ikhtirasi, kemudian salat, itu Islam. Menunaikan ibadah haji, orang melaksanakan wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ketika matahari ada di atas, bergeser ke barat sedikit, sudah masuk waktu wukuf sampai sore. Setelah itu tawaf ifadah, setelah itu melempar dulu, kemudian tawaf ifadah, kemudian melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, melanjutkan lagi melempar di tanggal 11, 12 atau bahkan ada yang melanjutkan sampai tanggal 13. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah namanya Islam. Kaifiatnya seperti ini. Tapi ada yang lebih tinggi lagi dari kualifikasi iman dan Islam, namanya ihsan. Antaqulullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau merasakan bahwa engkau bertemu dengan Allah. Dan kalau kita tidak bisa merasakan bertemu dengan Allah, kita merasa bahwa Allah itu melihat kita. Itu namanya kualifikasi ihsan. Maka mudah-mudahan ibadah kita ini punya kualifikasi ihsan. Karena kualifikasi menginginkan ihsan, maka ihsan itu ada di dalam lafaz talbiyah kita. Mari kita baca bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Mudah-mudahan bacaan talbiyah itu menghadirkan Allah dalam hidup kita, sehingga kita bersama dengan Allah, Allah melihat kita dan kita merasa bersama dengan Allah. Karena sebab itulah maka sumber rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebahagiaan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Ketika memohon kepada Allah, Allah mengabulkan doa kita karena kita sudah merasa dekat dengan Allah. Ini poin pertama oleh-oleh kita dari bulan suci Ramadan yang harus kita pertahankan. Oleh-oleh dari bulan suci Ramadan, kalau menurut rangkaian ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 sampai ayat 189, puasa Ramadan itu sendiri di 183 sampai ayat 188, 180 dan 189 itu adalah oleh-oleh yang harus dibawa oleh setiap orang yang berpuasa ketika mereka keluar dari bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita bawa? Yang pertama adalah tentang kedekatan kita dengan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah kepada mereka, aku dekat, Allah dekat. Allah dekat dengan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita merasa kehadiran Allah? Apakah kita merasa bertemu dan bersama dengan Allah? Apakah kita merasa dekat dengan Allah? Itu yang jadi masalah. Maka diperintahkan lewat
itulah yang disebut dengan dalam doa. Itulah yang disebut dalam doa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Itulah yang kita sebut ketika kita duduk bersimpuh di padang Arafah. Hanya satu doa yang dipandu oleh Rasulullah. Doa yang lainnya diberikan semuanya kepada hamba-hambanya, kepada umatnya. Tapi ada satu doa yang dipandu oleh Rasulullah. Antara ketika orang berjalan melihat Hajar Aswad, antara dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ketika matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai nanti waktu sore, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa itu? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi hasanah itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan surah Al-Baqarah ayat 186. Setiap kita mendekat kepada Allah, dan Allah sejak semula sudah dekat dengan kita, maka mendekat kepada Allah. Zikrullah, laksanakan ibadah sholat, membantu orang kesulitan, maka itu adalah cara yang diatur oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka kita mendekat kepada Allah. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, kebahagiaan di tangan, surga di tangan, sumber rezeki ada di tangan, anak turun kita akan dididik oleh Allah. Subhanallah. Itu kedekatan pertama yang kita peroleh sebagai oleh-oleh dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan agenda ini terus-menerus kita hidupkan untuk mendekat kepada Allah. Yang kedua apa? Mendekat kepada istri, kepada suami, mendekat antara anak dengan orang tua harus tambah harmonis. Itu yang kedua yang dipesankan dari bulan suci Ramadan. Tidak boleh sudah keluar dari bulan suci Ramadan orang tua masih jauh dengan anak, tidak boleh. Tidak usah gengsi dari orang tua dijauhi oleh anak, lalu kemudian marah, malah anaknya diumpat, oh dasar anak iblis. Jadi anak kok enggak? Mau bilang anak iblis, emang berarti iblisnya siapa? Yang dirinya sendiri, anak ini dibilang anak iblis. Maka mendekat, orang tua mengalah. Kalau anaknya sudah kerasukan jin, orang tuanya yang mengalah untuk mendekat. Tetapi kedekatan yang kedua dipesankan dari bulan suci Ramadan adalah kedekatan keluarga. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Itu kedekatan yang kedua. Apa itu? Isyaratnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wahidna lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Mesra sekali Allah memberikan gambaran. Wahai para suami dan para istri, ketahuilah bahwa suami itu adalah pakaian bagi istri, dan istri itu adalah pakaian bagi suami. Subhanallah. Kalau Allah memberikan gambaran suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami, bukankah itu menceritakan tentang kedekatan? Sehingga kalau malam hari seorang istri tidur, lalu kemudian ada hujan lebat dengan guntur, masuklah ke dingin, rasa dingin di dalam kamar. Mohon maaf, ibu-ibu, kalau di malam hari terasa dingin di dalam kamar, untuk menghangatkan badan, yang ditarik kira-kira selimut apa guling? Ibu-ibu kalau kedinginan mau tidur, itu yang ditarik selimut apa guling? Selimut. Itu yang keliru. Apa bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu ayat 187. Kelihatannya sederhana, tapi ini penting. Ini penting. Kalau setiap kali dingin ibu-ibu yang ditarik selimut, saya yakin suaminya nanti cari selimut yang lain. Bahaya toh. Bahaya toh. Nah, terus fungsinya suami untuk apa? Quran mengatakan suami itu pakaian bagi istri,
jenengan nanti pulang ke rumah, di atas kasur ada selimut, tolong selimut langsung sembunyikan saja. Nah kalau istrinya kebingungan mana selimutnya, bilang saja, dek tenang, tidak usah khawatir, pengganti selimut sudah hadir di sampingmu. Kata Pak Ustaz tadi siap? Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa diamalkan nanti malam? Insya Allah. Saya insya Allah bapak-bapak. Kebingungan. Malam Pak Ustaz. Loh ini Quran. Loh ini benar ini. Ini Quran ini. Ini fungsi pakaian. Sehingga mohon maaf ibu-ibu kalau beli pakaian itu kan selalu pakaian yang dari bahan katun 100. Lah kalau katun 100% bahannya itu katanya. Walaupun terik matahari, pakaian yang dipakai dari katun 100% itu masih terasa nopo dingin. Lah suami jenengan itu katun 1000%. Enggak ada 100%. Itu 1000%. Jadi kalau nggak percaya, nanti kehilangan tarik ada suami pasti dinginnya hilang. Bener apa enggak Pak? Betul. Dukung itu loh Pak. Betul. Oke, itu kedekatan luar. Yang ketiga adalah kedekatan dengan sesama manusia. Tidak boleh ada permusuhan dan dendam. Karena tidak ada ahli surga yang masuk ke dalam surga membawa dendam. Orang yang meninggal dunia membawa dendam dan permusuhan dijamin oleh Quran dan Sunnah tidak mungkin masuk surga. Kecuali dia harus dulu masuk ke neraka Jahannam. Oleh karena itu, maka pastikan punya kedekatan dengan setiap orang. Itulah pesan Ramadan yang pertama. Pesan yang kedua, saya percepat. Surah Al-Baqarah ayat 189. Wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dan bahkan kalian memakan harta batil itu dengan cara yang resmi. Coba bayangkan, Quran tegas sekali. Ada harta batil yang diperoleh dengan cara paksa. Itu namanya merampok, itu namanya mencuri, itu paksa. Tapi ada orang memakan harta batil tapi tidak pakai memaksa. Dia pakai perlete, seragam yang tinggi, jabatan yang tinggi, ada laporan yang rapi, ditandatangani resmi, dicek oleh inspektorat, ini laporan yang bagus. Padahal di dalam laporan itu ada harta batil. Saya tidak tahu penjelasan lebih lanjut. Laporannya resmi, dibenarkan menurut tata kelola keuangan negara oleh akuntansi publik. Inspektorat ngecek tidak ada yang cacat, tapi di dalamnya ada kwitansi yang ternyata kwitansi itu ada karena ditebus, bukan karena beli barang. Ada apa itu Pak? Banyak Itu banget. namanya harta batil tapi diperoleh dengan cara nopo resmi. Itu pun diperintahkan oleh Quran puasa Ramadan dalam rangka untuk membersihkan harta kita menjadi sumber harta yang halal dan cukup untuk diri dan keluarga kita. Maka doanya terhadap urusan harta, Allahumma qini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika an maghfirah. Saya terheran-heran, saya baca itu sirah. Umar bin Khattab itu diberikan data tanah yang strategis dan harganya mahal di dalam perang Khaibar. Tapi justru Umar itu gelisah. Coba bayangkan. Jadi Umar itu gelisah. Nah kalau saya dikasih tanah semahal ini, kalau saya punya harta semahal ini, lalu nanti aku di depan Allah gimana saya mempertanggungjawabkan? Coba itu Umar. Nah kalau sekarang kan tidak toh. Orang sekarang kan cari harta Umar tidak dikasih data harta yang bagus. Itu
Bisa dipahami? Dan kita merasa berbahagia, Bapak Ibu berbahagialah. Walaupun 1000, 2000 sudah memasukkan harta wakaf dengan bangunan yang ada di samping, yang ternyata bulan suci Ramadan 1 bulan penuh orang sudah belajar Al-Quran di situ. Bapak Ibu sudah ikut ambil bagian di situ. Pak, insya Allah semua jamaah dari IPHI Solo Madu ini insya Allah sudah ikut. Bagaimana kata Rasulullah? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyam kusa min syai'in. Kalau ada orang berbuat baik, maka dia dapat pahala kebaikan. Tapi dari sebab dia berbuat baik, menimbulkan orang lain berbuat baik, maka kebaikan orang yang mendapatkan kebaikan dari pahala kebaikan kita juga mendapatkan pahala dari Allah. Tapi pahala orang itu mengalir kepada kita yang mewakafkan harta itu. Kemarin berapa santrinya? 20. Dari 20 santri itu berapa ayat Quran yang dibaca? Pahala ayat Quran kalau mau dihitung, 1 huruf itu kali 10. 1 huruf B 10, sin 10, min 10, berarti bismi itu 3 kali 10, berarti berapa? 30. Berarti bismillahirrahmanirrahim sekian huruf kali 10, kira-kira berapa? Nah, tinggal dicek saja 20 orang itu selama 1 bulan berapa kali ngulang-ngulang basmalah, kali 10, kali sekian kali sekianlah pahalanya, kali 20 ngalir kepada orang yang mengeluarkan atau padahal dengan di rumah mau tidur aja ngorok, nggak baca Quran, tapi ngalir pahala baca Quran. Loh, kenapa? Uangnya sudah diinvestasikan di dalam harta wakaf. Kalau kita wakafin harta 1 hektar kok rasanya nggak kuat, oh kalau begitu saya ikut patungan wakaf. Nih misalnya saya setor 1 juta, boleh nggak wakaf di situ? Boleh, namanya patungan wakaf. Karena kalau kita nyetor langsung 1 miliar, oh berat. Maka masih buka, mau udah dulu. Masih buka. Lalu masih ada yang badan. Yang punya uang 100.000, Pak, saya tak wakaf 100.000. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Maka orang yang baca Quran 20 orang kemarin itu, coba dibuka itu catatan pahala sebelah kanannya, coba dibuka. Ada nggak itu? Sudah masuk belum transferannya? Belum. Belum masuk, Pak. Nah, ini udah buka. Transfer pahala baca Quran dari harta wakaf. Pak, insya Allah di dalam kalkulasi pahala Gusti Allah itu sudah dijamin masuk. Dan mudah-mudahan ke depan nanti bisa melahirkan para hafid Quran. Sehingga kalau kita sudah meninggal dunia, ternyata di sini masuk orang belajar Quran, pahalanya mengalir terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan kelonggaran kita memberikan harta dalam bentuk harta wakaf, dan di samping tempat aula ini insya Allah sudah ada 100.000, 500.000, 500.000. Kuat 1 juta, 1 juta, 5 juta, 5 juta. Silahkan saja sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, pesan bulan suci Ramadan yang harus dibawa setelah harta yang halal. Yang ketiga tentang, nah ini ada horor sedikit. Tentang apa? Surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Setiap kita ini diperintah oleh puasa Ramadan agar siap-siap setiap saat kapanpun dipanggil oleh Allah, maka pada saat itu kita mengatakan sami'na wa ata'na. Malaikat mau datang kapan saja, mau mengambil ruh di dalam jasad kita, saat itu kita mengatakan kepada malaikat maut, tafadhal ya malaikatal maut. Silahkan wahai malaikat maut, engkau ambil ruh dalam jasadku, karena aku sudah siap untuk menghadap kepada Tuhanku Allah Jalla Jalaluh. Kira-kira Bapak Ibu, kalau nanti jam 3 malaikat
Belum siap. Lagi ini penting, ini pesan Ramadan kan? Surah Al-Baqarah ayat 180. Maka diperintahkan agar kita siap dipanggil oleh Allah kapanpun, maka tinggalkan wasiat yang baik. Wasiatan bil walidain wal aqrabina bil ma'ruf. Yang ada di dunia yang mau ditinggal ini pastikan semuanya beres. Satu, urusan anak bereskan. Falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladziina yubaddiluna. Satu, ayat itu mengatakan urusan anak. Pastikan anak imannya kuat. Pastikan anak akhlaknya bagus. Pastikan anak ilmunya luas. Pastikan anak sudah dikasih warisan yang banyak. Jadi Pak, kalau warisan nggak banyak, ya mudah-mudahan dapat ilmunya dia cari sendiri. Tapi kalau orang tua bisa ngasih warisan harta yang banyak, itu ya lebih baik. Tidak apa-apa, dipastikan anaknya. Lalu setelah itu apa? Urusan harta. Hartanya gimana? Setelah itu yang ketiga urusan tanggung jawab, nafkah untuk istri, nafkah untuk orang tua. Kalau orang tua masih hidup, penuhi semuanya. Jangan sampai ada hutang. Jangan sampai ada hutang. Sehingga lalu ketika malaikat mau datang, maka pada saat itu kita sudah siap. Sama seperti halnya di dalam surah Al-Baqarah, bagi para suami bapak-bapak, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira akhraj. Seorang suami siap meninggal menghadap kepada Allah apabila seorang suami lebih dulu dipanggil oleh Allah dibandingkan dengan istri, maka agar si suami itu merasa tenang dan nyaman kembali kepada Allah, maka hendaklah menunaikan dua kewajiban kepada istrinya. Ini contoh saja. Kepada anak nanti ada dalilnya yang lain. Ini kepada istri saja. Tentu yang punya istrinya, yang nggak punya istri ya jangan anggap istri tetangga. Yang punya istri saja. Apa kata Allah? Dua, satu, wasiatan hendaklah dia meninggalkan kepada istrinya mata'an ilal hauli ghairu akhraj. Ada dua. Nanti tolong diingatkan suaminya dua perkara. Kalau sudah datang isyarat tentang kematian kepada seorang suami, diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan dua wasiat. Yang pertama, mata'an ilal haul. Ketika seorang suami sudah dikirimkan isyarat tentang kematian, pastikan sepeninggal si suami tadi, istrinya yang masih hidup terpenuhi kebutuhan makan minumnya selama 1 tahun penuh. Gitu loh. Suami bikin istri sampai mati. Jadi kalau pisang goreng tiap pagi kok nggak siap diminta oleh istri, itu kebanggaan tanpa kebanggaan. Wong suami bikin istri sampai, sehingga bapak-bapak harus cek itu istrinya setiap hari sukanya makan apa? Tempe, lele, ayam, atau tengkleng. Kalau lele, ya sekali makan 10.000, kali 3 30.000, kali 30 900.000, kali 1 tahun ya sekitar 10 juta. Tapi kalau tengkleng 50.000, 150, mungkin nanti 1 tahun ketemunya 50 juta sekian. Sehingga kalau istrinya makannya itu adalah ayam atau ini, ya sekitar 15 juta. Jadi kalau bapak-bapak, para suami dikirimkan isyarat tentang kematian, sudah dekat tuh. Tidak ada orang mati yang mendadak, mohon maaf. Tetapi setiap orang yang akan meninggal dunia, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 180, pasti dikirimkan dulu pesan-pesan oleh Allah bahwa kamu tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Ada isyarat pasti. Hanya ada orang yang peka menangkap, tapi ada orang yang cuek saja, tidak bisa menangkap. Tapi pasti dikirim. Coba di antara bapak-bapak sudah ada yang menangkap isyarat apa belum? Sudah. Oh, enggak ada ya? Sudah. Tapi itu pasti. Surah Al-Baqarah ayat 180. Monggo nanti didalami lagi. Kalau itu sudah datang, maka pastikan ada deposito 15 juta atau ada uang cash di lemari 15 juta. Setelah itu baru mati. Tenanglah matinya, karena istrinya terjamin untuk belanja selama 1 tahun. Karena istri itu ditinggal suami sedihnya sampai setahun, Pak. Sampai setahun. Ditinggal suami itu rasanya sedih. Nggak pengen nikah lagi, itu nggak pengen. Wallahu a'lam.
minimum 1 tahun, sudah perpanjang kontrak rumah 1 tahun, 1 tahun itu masa transisi untuk istri. Nah sekarang pertanyaannya, kalau istri yang meninggal lebih dulu gimana? Saya udah bolak-balik, Bapak Ibu sekalian Al-Quran. Mohon maaf ibu-ibu, saya sudah balik Quran, itu tidak ada perintah. Tapi untuk suami ada, untuk bapak-bapak ada. Sehingga mohon maaf nanti pulang ke rumah tanya istri ya Pak, kira-kira belanja 1 tahunnya berapa? Itu terus masukkan ke peti di lemari wasiat untuk istri kalau saya meninggal lebih dulu. Bisa apa? Demi agar kita itu tenang. Tapi kalau yang istri meninggal dulu gimana? Apakah istri wajib meninggalkan wasiat? Saya bolak-balik Quran ternyata tidak ketemu itu. Tidak ada. Hanya suami saja yang bikin istri sampai ke diangkat. Maka ibu-ibu wajar dong kalau nyiapin teh panas pagi-pagi pisang goreng itu jadi yang ringan. Wong bapak-bapak ini mikir istri sampai mati loh Bu. Sementara ibu-ibu kalau meninggal lebih dulu dipanggil oleh Allah lebih dulu dibanding dengan suami, ternyata di dalam Quran tidak ada perintah yang khusus tentang itu. Artinya apa? Kalau seorang istri mau meninggal lebih dulu, nggak usah repot-repot meninggalkan wasiat. Nih, mau meninggal, ya meninggal aja. Ya meninggal aja, nggak usah meninggalkan wasiat. Karena istri kalau meninggalkan wasiat nggak marahin stres nanti suaminya. Coba, Pak, ini aku nanti meninggal, kamu mau nikah lagi enggak? Yo, tergantung keadaan. Yo, jangan gitu loh Pak. Saya jangan diduain. Maka saya berwasiat kepada Bapak, ini nanti saya mati lebih dulu, saya wasiatkan Bapak tidak boleh nikah lagi. Ini stres loh. Wasiat ini membuat suaminya apa? Maka Quran mengatakan kalau meninggal, dia harus meninggal. Wallahu a'lam. Karena kelihatannya ini, kalau bapak-bapak ini ditinggal oleh istri, kelihatannya tidak perlu adaptasi itu kok. Sudah pintar untuk membuat langkah-langkah strategis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 3 pesan bulan suci Ramadan yang tetap kita akan pertahankan sampai nanti Ramadan tahun yang akan datang. 1, mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah dan amal sosial membantu orang lain, harmonis di dalam keluarga dan harmonis dengan tetangga dan manusia yang lainnya. Yang kedua apa? Pastikan rezeki yang masuk ke dalam keluarga kita rezeki yang halal. Yang ketiga apa? Kapanpun kita diminta oleh Allah untuk kembali kehidupannya, maka pada saat itu kita dalam keadaan siap, karena berarti sudah kita selesaikan urusan anak-anak keturunan, kita selesaikan urusan harta, kita selesaikan urusan amanah pekerjaan, sehingga lalu kita sudah selesai dengan urusan dunia ketika dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Enggak ada tanya jawab ya. Kita